Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Dalam kerinduan yang teramat mendalam, setelah sekian lama kita tidak melakukan kebaktian rumah tangga di wilayah. Saat ini saya hadir ingin menyapa dalam rasa kangen yang teramat mendalam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kita bersama-sama kembali ingin melaksanakan kebaktian rumah tangga. Baik Bapak Ibu Saudara yang melakukan secara pribadi dan keluarga ataupun beberapa keluarga, ya kita akan kembali melakukan itu semua. Untuk itu mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ya, saya akan mengajak kita semua untuk mengangkat pujian dari Kidung Jemaat pelengkap Kidung Jemaat 202. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara bernyanyi. Yesusku juru selamatku, Tuhanku alisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkah ku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasrat ku gelut, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa dalam kebaktian rumah tangga, sekalipun harus dilakukan secara virtual atau online. Sebagaimana kebaktian minggu kita lakukan juga secara online. Dan saat ini setelah sekian lama kita tidak berjumpa, tentu ada rasa rindu, kangen untuk kembali berjumpa. Demikian pun halnya saya, Majelis Jemaat juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara melalui firman yang akan kita dengar dan renungkan bersama.
Dan memasuki minggu di bulan Mei ini, tanggal 6 Mei tepatnya, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih bila pada saat ini kembali kami dapat bersekutu sekalipun melalui media online. Namun kami yakin bahwa kami senantiasa Engkau perkenankan untuk mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu yang kudus, yang senantiasa mengingatkan kami, menyapa kami, menegur, bahkan memotivasi kami di tengah-tengah situasi yang membelenggu kami saat ini. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian untuk mengenal dan melakukan kehendak-Mu. Bersabarlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 dengan judul perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jikalau berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan yang kita baca. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu saudara sekalian, selamat malam. Renungan KRT kita pada saat ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 ini bertemakan dipanggil untuk meneladani Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang percaya, sebagai gereja yang hidup dalam situasi yang boleh dikatakan tidak mudah saat ini, dalam kekinian sejarah kita, di mana kita hidup di dalamnya, merupakan satu situasi yang terkadang menyulitkan kita. Di tengah-tengah berbagai macam tekanan, di tengah-tengah berbagai macam penderitaan dengan segala bentuknya, apalagi saat ini penderitaan ini dialami oleh hampir seluruh umat manusia karena pandemi COVID-19 yang sedang
terjadi dan mewabah di mana-mana. Dan tentunya wujud penderitaan sebagai orang percaya saat ini pun sangat beragam sekali. Tapi di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, kita bersama-sama diingatkan oleh firman Tuhan untuk tetap taat dan setia dan tetap berjalan mengikuti jejak Kristus. Meneladani apa yang telah Kristus lakukan, apa yang kita teladani, apa yang harus kita ikuti, yaitu tentang apa yang telah dilakukan Yesus untuk kita. Ya, masih dalam suasana Minggu Paskah, bahwa Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita, dan kemudian ia bangkit kembali dari kematian, ia yang rela mengalami penderitaan sedemikian beratnya, untuk siapa? Untuk kita. Nah, kita pun dituntut untuk mengikuti jejaknya. Karena sejak awal kita menjadi orang percaya, salah satu syarat yang diberikan kepada setiap kita yang hendak mengaku percaya, pertanyaan mendasarnya adalah siap enggak kita memikul salib Kristus. Ya, jadi memikul penderitaan demi penderitaan karena nama Kristus yang kita sandang. Ya, sebagai sebuah konsekuensi. Maka penderitaan itu ya sangat-sangat identik dengan kehidupan orang percaya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengalami berbagai macam tantangan kehidupan penderitaan, terutama karena iman percaya kita, maka kita harus tetap memiliki sikap iman ya, yang teguh, tetap percaya, dan juga apa yang kita lakukan itu semuanya katakanlah dalam rangka meneladani apa yang Kristus lakukan. Pembacaan kita pada saat ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 yang berbicara tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya, ini tentunya konteks umat yang dikirimi surat oleh Petrus ini merupakan jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil di bagian utara, terutama jemaat-jemaat yang berada di wilayah Pontus, Galatia, Asia, dan Bitinia. Mereka-mereka ini kebanyakan merupakan orang-orang yang kemudian dikatakan sebagai orang perantauan di negeri asing, dan kebanyakan status mereka sebagai hamba. Bisa kita bayangkan bahwa mereka sebagai seorang hamba dan juga menyandang gelar sebagai pengikut Kristus, dan mereka menghamba kepada tuan-tuan yang bukan pengikut Kristus, tentunya tidak mudah. Ada begitu banyak tekanan-tekanan, ada begitu banyak hal-hal yang tidak menyukakan hati mereka, bahkan diperlakukan semena-mena dan tidak adil. Bahkan mereka ada yang mendapatkan tuan-tuan yang bersikap bengis terhadap mereka. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, surat Petrus ini hendak mengingatkan sebagai surat pastoral sebetulnya kepada mereka, agar mereka tetap kuat. Mereka tetap melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan mereka, sekalipun diperlakukan tidak menyenangkan. Ya, memang tidak mudah. Apa yang dikatakan oleh Petrus dalam pembacaan kita pada saat ini, ya, kalau seseorang menerima hukuman, dipukul karena ia berbuat jahat dan berbuat dosa, lumrah kan. Tapi kalau kemudian seseorang itu karena berbuat kebaikan, lalu ia mendapatkan penghukuman dan perlakuan tidak adil, wajar tidak? Nah, tetapi ketika orang percaya diperlakukan seperti itu, Petrus mengatakan, ya sudah, jalani saja. Tetap nyatakan kebaikan, jangan membenci, jangan membalas dendam, jangan melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah tidak terpuji. Kenapa? Karena Kristus tidak mengajarkan demikian. Bahkan ketika ia harus sampai mati di kayu salib pun dikatakan dalam ayatnya yang ke-23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini yang dilakukan dan teladan Kristus bagi kita. Dan ketika orang yang hidup dalam kebaikan diperlakukan tidak menyenangkan, diperlakukan tidak adil,
ini dikatakan akan menjadi kasih karunia, akan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbaikan tadi. Ya, dan nama Kristus akan dipermuliakan di sana. Atau dalam istilah lain Paulus mengatakan akan menaruh bara api di atas kepala mereka. Nah, oleh karena itu, salah satu syarat yang sangat mendasar bagaimana caranya kita bisa memiliki sikap hati seperti Kristus. Diperlakukan tidak menyenangkan pun, dia tetap sabar, setia, melakukan yang terbaik. Karena memang ada tujuannya untuk menyelamatkan kita manusia. Dan kalau kita sekarang ini berbuat kebaikan, untuk apa? Ya tentunya untuk kebaikan sesama kita dan orang-orang yang kita kasihi, yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan Allah kasihi, tentunya situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Semua orang merasakan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Dan mungkin juga ada perlakuan-perlakuan tidak adil. Ya banyak ya contoh-contoh kasus yang bisa kita angkat, ketidakadilan, diperlakukan tidak menyenangkan dalam situasi yang sulit. Misalnya, ya kemarin kami baru berbicara tentang bagaimana hak-hak warga masyarakat yang mendapatkan bantuan, baik bantuan yang berupa uang 600.000 per bulan katanya. Masih ada oknum-oknum yang tega-teganya menyunat dana tersebut. Bahkan ada pihak-pihak yang harusnya mendapatkan tapi tidak mendapatkan. Ya jangan-jangan, ya bukan seudon, tetapi jangan-jangan, makanya kami setelah terbentuknya gugus tugas COVID-19 GKP Teluk Jambe saat ini, kami juga mendelegasikan kepada tim ini supaya mengadvokasi, mendampingi warga jemaat yang sesungguhnya punya hak mendapatkan itu, tolong dampingi mereka. Supaya mendapatkan katakanlah hak-hak mereka juga. Ya, jadi dalam hal ini ya tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam penderitaan ini paling tidak apa yang bisa kita lakukan saat ini. Ya oleh karena itu, baiklah kita bergandengan tangan dalam situasi yang sulit ini, bahwa kita saling tolong-menolong, bergotong royong, karena kita tidak mampu kalau hanya melakukan seorang diri saja. Dan kita juga harus berani mengambil sebuah sikap dan juga meneladani Kristus yang mau rela mati untuk kita manusia, maka kita pun harus rela berjuang untuk sesama kita ya, yang menderita. Saat ini banyak bentuk-bentuk penderitaan yang dialami petugas-petugas medis kesehatan yang berjuang di garis depan, berhadapan dan bersentuhan langsung dengan para penderita, yang juga katakanlah mereka bisa berdampak tertular oleh virus ini. Tetapi itulah bentuk penderitaan zaman sekarang. Tetapi kalau semuanya dilakukan dengan niat ketulusan dan kebaikan, maka itu akan mendatangkan kasih karunia. Dan saat ini pun kita sebagai gereja, ketika kita mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, melakukan kebaikan-kebaikan dalam situasi yang tidak mengenakan, maka itu akan mendatangkan kasih karunia. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang,
Tuhanlah pemilik hidupku, biarpun gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergencang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teduh. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita bersama-sama akan mengakhiri renungan singkat dan ibadah singkat KRT pada saat ini, dan kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur, segala kemuliaan, hormat dan pujian hanyalah untuk-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Pada malam hari ini kami bersyukur kembali boleh melaksanakan kebaktian rumah tangga. Kami boleh disapa oleh firman-Mu yang kudus di tengah-tengah situasi kehidupan kami yang tentunya dirasakan cukup berat bagi kami. Namun Tuhan mengingatkan kami sekalian bahwa doa adalah kunci dari segalanya, yang senantiasa menguatkan kami, yang senantiasa memberikan kami pengharapan bahwa selalu ada pertolongan yang terbaik yang telah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Ajarkan kami untuk tetap setia, ajarkan kami untuk tetap taat, ajarkan kami untuk tetap percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.